Kabupaten Ketapang adalah salah satu daerah tingkat 2 di Provinsi Kalimantan Barat dengan luas daratan 30.099 km persegi, 1.489 km persegi perairan dengan jumlah penduduk 485.118 jiwa. Sedangkan Kabupaten Kayong Utara mempunyai luas wilayah sekitar 4.568 km persegi yang terdiri dari 7 kecamatan dengan jumlah penduduk 122.311 jiwa. Kejaksaan Negeri Ketapang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara terus berkomitmen mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah bebas bersih melayani (WBBM). Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang, berbuat klik, 3 klik, lapor, tiket dan medali nama. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah. Pada tanggal 2 Mei 2019 telah diresmikan gedung kantor Kejaksaan Negeri Ketapang dan sarananya berupa kebun buah, kebun hidroponik, dan taman bunga serta ruangan-ruangan yang diperuntukkan sebagai sarana pelayanan publik oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Bapak Baginda Polim Lumban Gaul SHMH, dan Ketua IAD Wilayah Kalimantan Barat. Dilanjutkan dengan penandatanganan serah terima tanah hibah dari Bupati Ketapang kepada Kejaksaan Negeri Ketapang yang diperuntukkan untuk gudang barang bukti Kejaksaan Negeri Ketapang, dan penandatanganan serah terima tanah hibah dari pemerintah Kabupaten Kayong Utara kepada Kejaksaan Negeri Ketapang yang diperuntukkan untuk bangunan Kejaksaan Negeri di Kayong Utara. Sarana-sarana yang telah tersedia di Kejaksaan Negeri Ketapang: telah tersedianya pelayanan terpadu satu pintu PTSP dan ruang tunggu, ruang informasi publik, ruang pelayanan hukum dan kantor pengacara negara, ruang poliklinik, perpustakaan, ruang laktasi, ruang diversi, ruang pelayanan terpadu yang terdiri dari ruang arsip, ruang konsultasi jaksa, dan ruang sel tahanan yang membedakan antara pria, wanita, dan anak.
ruang bermain anak, loket pelayanan tilang, smoking area, kantin adiaksa, musola, area parkir yang memadai, jalur disabilitas, serta jalur evakuasi, kebun buah, taman bunga, dan taman hidroponik. Adapun sarana yang sedang dalam tahap pembangunan adalah mes bagi pegawai yang belum menikah dan adiaksa mart. Lantai kedua adalah ruangan untuk pejabat struktural di Kejaksaan Negeri Ketapang, yakni ruangan Kasubagtin. Ruangan bendahara, ruangan kasih intelijen, ruangan kasih pidum, ruangan kasih pitsus, dan ruangan kasih datuk. Ruang press release, aula, ruang rapat kajari, kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Ketapang. Bidang Datum. Adanya MOU antara Kejaksaan Negeri Ketapang dengan stakeholder terkait seperti pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak-pihak lainnya. TP3AD atau pembentukan tim pendamping hukum peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Ketapang dan pelayanan hukum lainnya. Kegiatan penyuluhan hukum di Kabupaten Ketapang dengan tujuan pengenalan hukum sejak dini
dan pengenalan diri dengan masyarakat agar masyarakat lebih taat hukum. Jaksa masuk sekolah. Pos pemilu. Pos pengaduan masyarakat. TP4D. Jaga negeri. Dengan beberapa stakeholder. Bidang pidana khusus, sidang perkara tindak pidana korupsi dan eksekusi dalam rangka penyelamatan keuangan negara, pidana umum dan barang bukti. Adanya optimalisasi atau sosialisasi ESPDP kepada jajaran Polres Ketapang dan Kayong Utara. Pemusnahan barang bukti pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Dan dalam rangka meningkatkan eksistensi Kejaksaan Negeri Ketapang di masyarakat, meliputi
perayaan Natal bersama. Jaksa bermunajat. Jaksa bersolawat. Kompetisi jurnalis futsal tingkat nasional yang memperebutkan Piala Kajari. Terdapat 6 implementasi area perubahan. 1. Manajemen perubahan. Kejaksaan Negeri Ketapang telah membentuk tim manajemen perubahan berdasarkan SK tentang tim kerja pembangunan zona integritas sesuai dengan keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang dan adanya dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas. Pembuatan fakta integritas seluruh pejabat dan pegawai, serta penunjukan personil agent of change. Fakta integritas dapat ditampilkan untuk publik berupa pembuatan banner yang ditandatangani bersama-sama. Kejaksaan Negeri Ketapang juga melakukan percepatan perubahan pola pikir dan budaya kerja pada seluruh pegawai untuk mendukung wilayah zona integritas, zero pungli, gratifikasi dan korupsi berupa absensi elektronik maupun manual, dan apel pagi setiap hari Senin. Kejaksaan Negeri Ketapang telah membuat sarana public campaign, sosialisasi kegiatan-kegiatan seperti website, Twitter, Instagram, Facebook, dan ikut andil dalam kegiatan Ketapang Expo. Dua, penataan tata laksana. Kejaksaan Negeri Ketapang telah mengembangkan atau melakukan inovasi atas SOP-SOP bidang, antara lain bidang barang bukti, SOP layanan antar barang bukti gratis. Bidang datur, adanya keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang tentang pembentukan tim pendamping hukum peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Ketapang. Bidang pidana umum, pengelolaan SPDP dan P16 berbasis teknologi. Bidang pembinaan, database kepegawaian yang akurat, dosir, info kenaikan pangkat, info kenaikan gaji berkala berbasis IT. Pembangunan sistem aplikasi dan informasi pelayanan bersifat e-office yang mudah diakses oleh masyarakat. Ketersediaan ruang pusat pelayanan informasi publik dan ruang pelayanan hukum. Penyelenggaraan pelayanan informasi publik dan meja informasi Kejaksaan Negeri Ketapang melalui keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang. Adanya optimalisasi pelaksanaan program kerja dalam rangka mencapai zona integritas menuju WBK dan WBBM melalui surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang
untuk penanggung jawab tenaga operator di bidang pembinaan, penanggung jawab pelayanan eksekusi dan eksaminasi perkara pidana umum, dan untuk pelayanan publik dalam pengambilan tilang dan izin besuk tahanan. Penataan sistem manajemen SDM sumber daya manusia. Kejaksaan Negeri Ketapang tidak hanya terbatas mengikutsertakan pegawai pada kegiatan diklat teknis fungsional, namun juga melalui in-house training dan loka karya. Pengisian jabatan eselon 5A terkait adanya kekosongan jabatan berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang. Mengisi dan menyampaikan sistem penilaian kerja individu sesuai batas waktu yang ditentukan. Membuat usulan kenaikan pangkat bagi seluruh pegawai di Kejaksaan Negeri Ketapang yang telah memenuhi syarat. Kejaksaan Negeri Ketapang juga telah memerintahkan para pejabat eselon 4 dan jaksa fungsional untuk membuat laporan LHKPN maupun ELHKPN. 4. Penguatan akuntabilitas, ketersediaan rencana kerja, perjanjian kinerja tiap bidang, keterbukaan informasi atas kinerja Kejaksaan Negeri Ketapang dalam berbagai media elektronik. Realisasi anggaran dalam rangka penyerapan anggaran triwulan 2 telah mencapai 72,54%. Penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar Rp709.798.000. Upaya optimalisasi MONEF terkait monitoring realisasi anggaran berjenis belanja Kejaksaan Negeri Ketapang. Adanya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Lakip Kejaksaan Negeri Ketapang. 5. Penguatan pengawasan. Telah dibentuknya Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP pada Kejaksaan Negeri Ketapang, serta pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Penegakan Kode Etik pada Kejaksaan Negeri Ketapang. 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Kejaksaan Negeri Ketapang dengan bangga telah menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu dan penerimaan tamu yang nyaman serta mudah dilihat publik. Pemasangan banner dan SOP pelayanan dan penanganan perkara seperti SOP atau banner pengembalian barang bukti gratis beserta skemanya dan banner bagian alur ISPDP. Mempermudah kontak person terhadap permasalahan dengan berbagai media WhatsApp, telepon, SMS, email yang juga telah ditampilkan dalam brosur serta website. Menyebarkan brosur terkait pencegahan korupsi, TPPU, dan pelayanan hukum lainnya, serta fasilitas-fasilitas pelayanan publik yang memadai. Kejaksaan Negeri Ketapang siap menuju merdeka.